Oke, selamat siang Bu Asmi. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas simulasi aktuaria tugas terakhir di semester ini yaitu berjudul perhitungan value at risk pada saham subsektor energi dengan Markov C Monte Carlo. Diperkenalkan oleh saya Christian August dengan NRP 067 dan Adi Mahendra dengan 0, NRP 058. Next. Ya, jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu adalah pengukuran resiko investasi merupakan adalah suatu langkah penting dalam menjaga resiko tetap terkendali dan mengurangi potensi kerugian. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah value at risk yang mengestimasi kerugian maksimum dari suatu periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu juga. Nah, value at risk itu dapat dihitung menggunakan berbagai pendekatan, seperti metode varian kovarian, simulasi Monte Carlo, ataupun simulasi historis. Nah, untuk simulasi kali ini, kita akan membahas perhitungan value at risk menggunakan pendekatan Markov Change Monte Carlo dengan distribusi T-student. Nah, pendekatan ini tidak memerlukan asumsi bahwa return portofolio mengikuti distribusi normal atau memiliki hubungan linear dengan return aset individu. Dengan MCMC atau Markov Change Monte Carlo, data dapat disimulasikan secara iteratif melalui pengambilan sampel acak berdasarkan distribusi posterior dari parameter yang diestimasi menggunakan model distribusi T-student. Nah, pendekatan ini tidak hanya memungkinkan simulasi yang lebih fleksibel, tetapi juga memberikan pengukuran resiko yang lebih tangguh terhadap karakteristik distribusi data historis yang tidak normal, sehingga meningkatkan akurasi dalam pengelolaan resiko portofolio. Nah, untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan data sekunder berbentuk deret waktu yang diperoleh dari situs investing.com. Data yang digunakan mencakup 3 saham, yaitu yang bergerak di sektor energi, yaitu PT Rukun Raharja Tbk atau singkatannya Raja, PT Bayan Resource Tbk atau Bian, dan juga PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. Nah, data yang digunakan adalah data harga penutupan dari ketiga saham tersebut diambil selama 1 tahun terakhir, yaitu 24 November 2023 sampai 25 November 2024. Dalam penelitian ini, pengukuran risiko dilakukan menggunakan uh, value at risk pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan juga 90%. Kemudian penghitungan varian sendiri dilakukan dengan pendekatan MCMC menggunakan distribusi T-student yang sudah kami sebutkan sebelumnya untuk menghasilkan estimasi resiko yang lebih fleksibel terhadap bentuk distribusi data historis. Nah, langkah-langkah untuk penelitian kami itu pertama, melakukan perhitungan data return tiap masing-masing saham selama 1 tahun secara harian, melakukan uji normalitas pada data return tiap saham, distribusi T-student kami pilih untuk menggantikan asumsi normalitas karena waktu itu kita cek juga menggunakan Shapiro test itu dia itu tidak 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 bisa dibilang tidak dapat memenuhi asumsi bahwa data memenuhi kriteria normalitas. Nah, makanya kita menggunakan T-student. Nah, kemudian kita inisiasi parameter T-student untuk MCMC di mana menggunakan parameter distribusi T-student berdasarkan data untuk mendekati return tiap saham. Kemudian kita menetapkan tingkat kepercayaan untuk analisa risiko yaitu 90, 95, dan 99%. Kemudian kita melakukan iterasi Gibbs sampling untuk menghasilkan parameter posterior berdasarkan data return. Kemudian menggunakan data posterior yang sudah dihasilkan untuk mensimulasikan return tiap saham, di mana menggunakan simulasi hasil dari simulasi return tiap saham, kita dapat menghitung value at risk pada tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99. Kemudian untuk yang portofolio sendiri, kami pada sebelum membuat pembobotan, kami menghitung nilai variance dan covariance antara aset. Di mana setelah itu kami menghitung bobot portofolio menggunakan metode variance dengan nilai variance dan juga seperti
uh, mean return yang sudah ditentukan. Kemudian menghitung return portofolio. Kemudian habis itu setelah itu menginisiasi parameter untuk MCMC di mana menggunakan parameter T-student untuk mendekati return portofolio. Setelah itu melakukan iterasi Gibbs sampling untuk menghasilkan parameter posterior, kemudian menggunakan parameter posterior untuk mensimulasikan return portofolio. Nah, hasil simulasi dari return portofolio yang dihasilkan dari Gibbs sampling akan digunakan untuk menghitung value at risk pada tingkat kepercayaan yang sebesar 90%, 95%, dan juga 99%. Kemudian kami akan membahas juga langkah landasan teori yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama dari return saham, yaitu adalah salah satu uh, sektor penting yang mendorong investor untuk melakukan investasi dan juga merupakan imbalan suatu keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. Berikut adalah rumusnya. Next. Kemudian ada juga portofolio yang merupakan adalah suatu kombinasi dari aset ataupun sekuritas dengan tingkat return yang diharapkan dengan dan resiko yang dapat diminimalisir. Kemudian portofolio juga dapat diartikan sebagai rangkaian kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasikan dipegang oleh suatu investor. Berikut adalah rumusnya. Next. Next. Kemudian ada value as risk yang sudah kami sebutkan sebelumnya, itu adalah estimasi kerugian maksimum yang mungkin didapatkan selama jangka waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat yang sudah kami tentukan sebesar 90, 95, dan 99% sebelumnya. Berikut adalah rumus probabilitas. Next. Kemudian selanjutnya ada Markov-Chain Monte Carlo yang yaitu merupakan kumpulan algoritma yang digunakan untuk mensimulasikan sampel dari distribusi probabilitas yang sulit dihitung secara langsung, terutama dalam kasus dimensi tinggi. Nah, proses MCMC akan dilakukan menggunakan pendekatan di student. Misalkan Z dan X adalah variabel random yang independen dengan Z berdistribusi normal dan X berdistribusi chi-square dengan tingkat bebas V. Maka fungsinya akan didapatkan sebagai berikut. Next. Kemudian ada main variance efficient portfolio. Nah, pada main variance efficient portfolio, investor hanya berinvestasi pada aset-aset yang beresiko saja tanpa memasukkan aset bebas resiko. Jadi yang ada itu cuma aset-aset yang emang beresiko tanpa ada aset yang tanpa tanpa resiko. Yang memiliki estimasi return yang bersifat pasti di masa depan. Nah, MVIP dibentuk dengan cara meminimumkan variance di antara keseluruhan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dengan cara memodifikasi pembuatan tiap aset. Oke, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah data harga saham, mana periode yang digunakan adalah 24 November 2022 hingga 25 November 2024. Berikutnya ada harga saham ITMG, itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham lainnya. Lalu berikutnya adalah saham Raja dan Bayan memiliki angka pergerakan harga saham yang lebih stabil dibandingkan dengan ITMG, terutama dalam jangka panjang. Lalu berikutnya ada nilai ekspektasi, varians, dan covariance return saham. Yang pertama ada saham Raja yang memiliki nilai ekspektasi return sebesar 0,18%. Lalu ada saham Bayan dengan nilai ekspektasi return sebesar 0,16%. Lalu ada saham ITMG dengan nilai ekspektasi return sebesar negatif 0,08%. Lalu untuk matriks varians covariance-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung nilai VAR atau value at risk untuk aset tunggal dengan nilai investasi yang diasumsikan sebesar 100 juta rupiah. Yang pertama untuk tingkat kepercayaan 99%, saham Raja memiliki nilai VAR sebesar minus 9,91%, saham Bayan sebesar minus 6,81%,
dan saham ITMG sebesar minus 4,89%. Lalu untuk tingkat kepercayaan 95%, saham Raja memiliki nilai VaR minus 6,77%, saham Bayan minus 4,64%, dan saham ITMG sebesar minus 3,39%. Lalu yang terakhir ada untuk tingkat kepercayaan 90%, saham Raja itu memiliki nilai value at risk minus 5,2%, Bayan minus 3,56%, dan saham ITMG sebesar minus 2,65%. Jika diinterpretasikan untuk saham Raja, jika tingkat kepercayaan 99%, maka kerugian maksimumnya sebesar 9.917.335. Jika tingkat kepercayaan 95% sebesar 6.770.983. Lalu untuk tingkat kepercayaan 90%, kerugian maksimum yang diderita saham Raja sebesar 5.208.790. Lalu untuk saham Bayan, kerugian pada tingkat kepercayaan 99%, kerugian maksimum yang dapat diderita sebesar 6.811.517. Tingkat kepercayaan 95%, kerugiannya sebesar 4.640.742. Lalu untuk 90%, tingkat kerugiannya 3.562.000. Yang terakhir ada ITMG dengan tingkat kepercayaan 99%, kerugiannya 4.898.148. 95% sebesar 3.398.121. Lalu yang terakhir, untuk tingkat kepercayaan 90%, tingkat kerugian maksimum yang diderita adalah 2.653.344. Lalu untuk nilai value at risk portfolio, yang mana bobotnya telah ditentukan melalui mean variance efficient portfolio atau MVEP, bobot saham Raja sebesar 13,87%, ITMG 60,8%, dan Bayan sebesar 25,31%. Tingkat kepercayaan untuk portofolio pada 99%, nilai VaR-nya adalah minus 6,92%. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai VAR, nilai value at risk-nya adalah minus 4,26%. Lalu yang terakhir untuk tingkat kepercayaan 90%, nilai VAR sebesar minus 3,1%. Untuk interpretasinya sendiri, pada tingkat kepercayaan 99%, tingkat kerugian maksimal yang diderita oleh portofolio sebesar 6.920.000. Untuk tingkat kepercayaan 95%, tingkat kerugian maksimal yang diderita adalah 4.260.000. Lalu pada tingkat kepercayaan 90%, kerugian maksimal yang diderita adalah 3.100. Lalu kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan proses simulasi yang telah dilakukan, saham dengan potensi kerugian terbesar dalam investasi aset tunggal adalah Raja, Bayan, dan terakhir adalah ITMG. Jika dibentuk dalam sebuah portofolio, dapatkan bahwa nilai VaR yang dibentuk pada portofolio secara umum lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai value at risk pada aset tunggal, Raja, ataupun Bayan, namun lebih besar jika dibandingkan dengan ITMG. Nah, hal ini dapat disebabkan karena saham ITMG memiliki volatilitas yang cenderung lebih tinggi, yang tercermin dari nilai ekspektasi return yang negatif dan memiliki bobot yang paling besar dalam portofolio. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan diversifikasi portofolio memiliki hasil value at risk yang lebih baik jika dibandingkan dengan aset tunggal, sehingga dapat mengantisipasi nilai kerugian yang ekstrem dalam sebuah investasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.